Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi sebelumnya kita sudah punya data referensi obat. Kemudian kita juga sudah punya referensi layanan. Nah, sekarang kita kembali ke data rekap. Kita ingin ngasih tanda atau memberikan informasi dengan kolom tambahan di sini. Untuk obat-obat ini yang masuk kategori antibiotik atau kategori apapun yang kita inginkan gitu ya. Itu mau kita tulis di sini. Oke, referensinya dari referensi obat sini pada kolom G ini ya. Jadi ini antibiotik, kemudian ada kardiovaskular, ada antibiotik gitu ya. Terus misalkan ada obat yang lain lagi nih ya, misalnya kita mau tambahkan misalnya asam mefenamat ini NSAID gitu. Itu boleh manual kita lengkapin datanya ya. Tapi pada kali ini kita akan bikin yang antibiotik aja. Nah, saat ini saya sudah lengkapin. Kalau teman-teman belum lengkapin ya boleh dilengkapi manual gitu ya. Saya kira obat di rumah sakit juga nggak terlalu banyak ya, paling 600.000 obatnya ya, paling banyak mungkin 1000 item gitulah. Coba dilengkapi datanya supaya nanti kedepannya lebih gampang lagi. Ini bisa teman-teman lengkapi dengan kode kamus KFA itu ya, kamus farmasi dan alkes juga boleh. Jadi nanti data ATC-nya itu cukup yang ada di sini aja. Jadi nggak double-double. Begitu. Kemudian yang kali ini kita akan lengkapi data di sini. Masih ingat ya, kita pakai rumusnya adalah XLOOKUP kurung buka, carilah ini, kemudian kita blok ke bawah, hilangkan angkanya, kemudian kasih separasi, carilah ini di mana? Di sini gitu ya. Di sini, kemudian kalau misalnya ada, tuliskan kolom yang ada di sini ya. Kemudian kalau nggak ada, kosongkan saja. Kemudian harus cari yang persis, artinya angka 0. Kemudian carilah yang pertama kau temukan gitu ya. Angka 1 kurung tutup. Kemudian jangan lupa di reformula, Ctrl Shift Enter, Enter lagi. Nah, kita sudah punya datanya mana saja yang masuk antibiotik gitu ya. Kalau di sini kardiovaskular ya kita masuk kardiovaskular. Misalnya lansoprazol ini kita coba ya. Misalnya yang lansoprazol ini lansoprazol, kemudian ada lagi omeprazol misalkan. Omeprazol, ada lagi nggak pantosol gitu ya. Ini kita oke, kemudian kita kasih terapi misalnya PPI. Ya, PPI. Kemudian ini juga kodenya mestinya sama. Ini berarti obat yang baru nih. Nah, seperti ini. Terus kita lihat di data rekap. Nah, ini sudah muncul ya PPI. Contohnya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa lengkapin ya. Oke, nah setelah ini kita masuk ke sheet pengolahan data. Jadi masih ingat ya bahwa data itu mengalami minimal 4 proses, yaitu pengumpulan data, rekapitulasi data, pengolahan data, dan yang terakhir analisis data, baru kemudian setelahnya dilaporkan. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan data di sini. Saya punya kolom ini digunakan, pengolahan data ini digunakan untuk mengisi formulir RL3.19.2 pada SIRS PPRA online Kemenkes. Ya. Jadi kriterianya adalah jumlah pasien yang mendapatkan antibiotik dibandingkan jumlah pasien yang mendapatkan resep atau obat. Nah, nanti dikategorikan rawat jalan, rawat inap per unit layanan, per bangsal atau per poli. Ya, teman-teman pasti sudah pernah melihat kolom-kolomnya di formulir RL3.19.2 ini. Maka, dari rekap data ini kan berulang ya datanya ya. Kalau kita lihat di sini kan datanya berulang nih. Satu pasien rekam medis yang sama, dia dapat beberapa obat, jadi rekam medisnya dia muncul beberapa kali untuk satu waktu admisi yang sama gitu. Maka kita ingin dia hanya muncul satu kali. Kita pakai data yang kita ambil adalah data ini. Saya kasih warna yang beda aja. Nah, termasuk yang ini ya. Ini juga. Jadi kita pakai data ini. Nah, kemudian kita panggil di sini sama dengan query kurung buka. Kita pergi ke rekap data, kita ambil dari yang data yang pertama, kita ambil aja sampai yang terakhir gitu ya. Kemudian angkanya kita hilangkan, separasi.
Petik 2, select. Nah, yang mau kita pilih itu kan dari nomor rekam medis berarti B, kemudian admisi berarti kolom A, kemudian apalagi tadi ya? Umur mungkin ya, saya lupa. Umur, kemudian unit layanan, kemudian lama rawat inap ya, P di sini ya. Gitu kan? Nah, seperti itu. Kemudian coba kita pakai ini kurung tutup, kemudian dalam depannya kita minta unik supaya dia munculnya satu kali aja ya. Kemudian kita urutkan datanya, berdasarkan kolom 1 karena rekam medis tadi ya, kolom satunya kita minta rekam medisnya ini urut, kemudian admisinya mungkin ya kolom kedua, nanti coba kita lihat lagi, saya lupa. Nah, seperti ini kita enter. Oh, admisi itu yang kolom ketiga, teman-teman. Jadi kebalik kita. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti umurnya itu kolom E sama A-nya kita balik ya. E dulu, baru kemudian A. Kayak gini. Terus ini berarti kolom yang ketiga yang kita minta urutkan. Ini enggak, coba. Nah, ini ya nomor rekam medisnya sudah muncul, kemudian umurnya, tanggal admisinya, urut ya, urut juga ya. Tanggal admisinya, kemudian unit layanannya. Sudah, lama rawat inapnya kalau kosong berarti ya dia rawat jalan, ini poli, dia rawat jalan ya, poli gitu kan. Nah, kemudian kita perlu kolom bantu karena kita menggunakan spreadsheet ya, nggak menggunakan sistem. Kalau sistem pasti menggunakan rumus aja gitu ya. Tapi kalau menggunakan spreadsheet kita pakai kolom bantu, yaitu filter pasien yang mendapat antibiotik. Berarti kita pakai filter ya. Sama dengan filter kurung buka. Kalau teman-teman lupa rumusnya bisa pencet tanda tanyanya di sini. Range-nya mana? Maka range-nya adalah yang di sini. Key-nya kita klik. Kemudian salah letak, saya ulang ya, sama dengan filter kurung buka, range-nya di sebelah sini, kemudian separasi. Kondisi satunya adalah ketika rekam medisnya ini sama dengan ini gitu kan, kemudian ketika lagi umurnya, umur sama dengan yang ini gitu kan, kemudian tanggal admisinya sama dengan yang ini, kemudian unit layanannya, mana unit layanan ini, sama dengan unit layanan yang ini. Gitu ya, kita kurung tutup, enter. Nah, nggak muncul apa-apa, ya mungkin memang nggak ada apa-apa ya. Gitu. Coba kalau kita tarik ke bawah, muncul. Bukan referensi. Kenapa? Karena ada data yang menimpa di F7. Karena ada data yang menimpa F8. Oh, ini karena dia datanya double. Maka kita tambahkan rumus di depannya unik. Unik, seperti ini. Jadi nanti kalau dia ada antibiotik, dia langsung nulis antibiotik. Kita coba dulu rumusnya enggak. Ya. Unique filter. Oh, ada. Oh, berarti kita tambahkan karena kita cuma ingin tahu yang dapat antibiotik. Kalau dia dapat antibiotik sama kardiovaskular, maka mestinya nanti dia akan muncul 2 gitu ya. Maka kita minta di sini bahwa kita tambahkan aja klausulnya, syaratnya ya, bahwa nanti yang di kolom yang key ini sama dengan antibiotik. Nah, kayaknya nggak error lagi nih. Bismillah. Ya. Nggak ketemu. Nah, kalau nggak ketemu maka kita tambahkan if error kurung buka. Terus kita tambahkan gini. Nah, oke kita coba. Semoga nggak error lagi. Nah, sudah nggak error lagi teman-teman ya. Jadi ketahuan. Oh, dia ini nomor pasien dengan nomor 9 ini dia dapat antibiotik gitu ya. Dapat antibiotik, pasien nomor 10 dapat antibiotik pada saat di poli. Itu kan.
pasien nomor 11 dapat antibiotik pada saat di poli gitu ya. Kemudian dapat antibiotik pada saat di UGD dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sudah dapat antibiotik, kemudian kita isikan kolom bantu selanjutnya. Yang pasti rawat inap, masih ingat ya rumusnya ya, kita pakai 1 kali rumus lagi, nanti kita sambung ke video selanjutnya ya. X lookup, kurung buka, ya, carilah poli yang ini, ya masih ingat tadi, kemudian di mana, di referensi layanan sini, kalau ada tuliskan ini, kalau misalnya nggak ada kosongkan, kemudian harus tepat dan yang pertama dicari. Jangan lupa Ctrl Shift Enter, Enter lagi. Ya, nah sudah muncul nih, ini yang pasti rawat inap nih, yang bangsal-bangsal pasti dapatnya rawat inap nih ya kan. Bangsal rawat inap, bangsal rawat inap. Nah, itu dulu ya teman-teman, nanti selanjutnya di video berikutnya kita akan isikan kolom-kolom yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.